Ya, ini ada 2 buka kurung K plus 1, artinya 2 kita masukkan ke dalam kurung, jadinya 2K tambah 2 dikurang 1 sama dengan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuktian induksi matematika. Materi ini biasanya didapatkan oleh siswa yang duduk di bangku kelas 11 SMA. Langkah untuk membuktikan ya ada 2. Yang pertama, buktikan rumus pada soal itu akan bernilai benar jika N diganti 1. Yang kedua, poin A, asumsikan bahwa rumus pada soal akan bernilai benar jika N diganti dengan K atau N sama dengan K. Sehingga berkaitan dengan poin 2B yaitu akan dibuktikan bahwa rumus juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Poin 2A dan 2B ini saling berkaitan. Jadi kalau seandainya ingin membuktikan poin 2B, maka harus menggunakan asumsi pada poin 2A. Untuk lebih jelas kita masuk ke sebuah contoh soal. Nomor 1, untuk setiap N bilangan asli, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Jadi N kuadrat ini adalah rumus dari penjumlahan 1 tambah 3 dan seterusnya sampai 2N kurang 1. Langkahnya nomor 1, buktikan rumus tersebut bernilai benar untuk N sama dengan 1. Caranya adalah ambil poin ini dan ini saja untuk membuktikan N sama dengan 1. Kita tulis 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Karena di sini mintanya N kita ganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kurang 1 sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti terbukti benar. Kalau terbukti benar berarti kita lanjutkan. Poin 2A. Anda harus mengasumsikan bahwa rumus tersebut bernilai benar untuk N sama dengan K. Sehingga soal nomor 1 ini jika Anda menjumpai N maka diganti dengan K. Sehingga perubahannya menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 2K kurang 1. Karena N di sini kita sudah ganti dengan K. Karena permintaannya N sama dengan K. Kemudian N yang ada di sini juga kita ganti dengan K. Jadinya K kuadrat. Asumsi poin 2A ini berkaitan dengan pembuktian untuk 2B. Sehingga akan dibuktikan bahwa rumus tersebut juga bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Karena berkaitan berarti poin 2A ini kita tulis terlebih dahulu. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 2K kurang 1 ini kita tulis. Nah, ini kita tulis lagi. Kemudian ditambahkan dengan poin yang ini sampai ini. Tapi syaratnya Anda harus mengganti N-nya dengan K plus 1. Sehingga kalau saya tuliskan jadinya ditambah 2 buka kurung N yang ada di sini diganti dengan K plus 1 kurang 1 tutup kurung sama dengan N yang di sini diganti dengan K plus 1. Ada pangkat 2. Selanjutnya kita jabarkan. Ternyata bentuk yang saya garis bawah ini sama persis dengan bentuk poin 2A. Sehingga boleh kita ganti dengan K kuadrat. Jadi yang saya garis bawah ini berkaitan dengan poin 2A sehingga saya ganti dengan K kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi K pangkat 2 atau K kuadrat ditambah ini ada 2 buka kurung K plus 1, artinya 2 kita masukkan ke dalam kurung, jadinya 2K tambah 2 dikurang 1 sama dengan ruas kanan adalah K plus 1 kuadrat. Kalau kita kuadratkan jadinya K kuadrat tambah 2K ditambah 1.
Oke, kita jabarkan yang ruas kiri terlebih dahulu. Apakah sama nanti hasilnya dengan ruas kanan? K kuadrat tambah 2K tambah 2 kurang 1 sama dengan 1. Ya, ruas kanannya K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan ya menghasilkan hasil yang sama. Berarti kesimpulannya adalah terbukti bahwa untuk setiap n bilangan asli ya, deret ini 1 tambah 3 dan seterusnya sampai 2n-1, rumusnya adalah n kuadrat. Berarti jawabannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah proses untuk membuktikan menggunakan induksi matematika. Lanjut nomor 2. Untuk setiap n bilangan asli, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai n itu menghasilkan rumus n buka kurung n plus 1 per 2. Jadi ini adalah rumusnya. Ingat ya, pembuktiannya kita mulai dari langkah pertama. Buktikan rumus tersebut pada soal ini ya. Kita buktikan yang ini nanti, yang ini dengan yang ini ya. Bernilai benar untuk n sama dengan 1. Oke, kita akan buktikan. N kita ganti dengan 1. Ya, karena permintaannya diganti dengan 1. Di sini ada n berarti di sini ada 1. Di sini ada n berarti kita ganti 1. Di sini ada n berarti 1 tambah 1 2 per 2. Kita coret ya, ternyata hasilnya 1. Berarti ya 1 sama dengan 1. Terbukti benar pernyataannya. Langkah kedua. A. Asumsikan bahwa rumus tersebut bernilai benar untuk n sama dengan K. Jadi kalau seandainya pada soal Anda menjumpai n, ganti saja dengan K. Sehingga perwujudannya akan seperti ini. Ya, di mana n yang sebelah sini kita ganti dengan K. Ruas kanan n-nya juga kita ganti K. Sehingga kita dapatkan seperti ini perubahannya. Poin 2A ini adalah asumsi ya. Jadi asumsi ini akan kita gunakan untuk melanjutkan ke poin 2B. Apa itu? Poin 2B akan dibuktikan bahwa rumus tersebut juga benar ya untuk n sama dengan K plus 1 ya. Sehingga karena di sini poin 2B ya berkaitan dengan poin 2A, maka kita tulis poin 2A mulai dari 1 tambah 2 dan seterusnya sampai K ini di poin 2B-nya. Ya, kita tulis ulang kemudian ditambah ya, jangan lupa ya, ditambah ambil soal tapi cukup mengambil yang ini saja ya. Sehingga kita ganti n-nya dengan K plus 1. Berarti n yang ada di sini kita ganti K plus 1. Jadinya K tambah 1 sama dengan n yang ada di sini kita ganti dengan K plus 1 ya. K plus 1. N yang ada di dalam kurung kita ganti dengan K plus 1 sehingga jadinya K plus 1 tambah 1 berarti jadinya K plus 2 ya. Saya langsung saja K plus 2 per 2. Saya ulangi, K plus 2 ini didapatkan dari mana? Yaitu dari ya K plus 1 tambah 1. Paham ya teman-teman sekalian? Selanjutnya ya, yang saya garis bawah ini ternyata berkaitan dengan poin 2A di mana ya yang digaris bawah ini menghasilkan K buka kurung K plus 1 per 2. Sehingga kita bisa mengganti untuk hal yang sama pada poin 2B menjadi ya ini dipindah ke sini. K buka kurung K tambah 1 per 2 ya yang digaris bawah ini ditambah dengan K plus 1 per 1 ya karena nanti akan disamakan penyebut di sini sama dengan ruas kanan tetap seperti itu saja. K plus 1 buka kurung K plus 2 per 2. Kita harus mengubah bentuk ruas kiri ini agar bisa sama persis dengan ruas kanan. Caranya kita lihat di sini penyebutnya ada 2, di sini penyebutnya ada 1. Kita samakan ya menjadi penyebut 2 ya. Sehingga karena ini sudah penyebutnya 2, biarkan K buka kurung K tambah 1 ditambah karena ini penyebutnya 1 ya. 1 biar jadi 2 berarti kali 2, berarti yang atas harus kita kalikan 2. Sehingga jadinya 2 buka kurung K tambah 1. Ya, paham ya teman-teman sekalian di sini? Sama dengan ruas kanan ya. Saya tulis ruas kanan itu maksudnya apa yang ada di ruas kanan ini tinggal Anda salin saja ya.
Saya tulis ruas kanan biar tidak terlalu lama. Fokus saja kepada ruas kiri ya. Nah, kemudian di sini punya K plus 1. Di sini punya K plus 1. Ibaratkan K plus 1 ini apelnya. K apel ditambah 2 apel ya. K apel ditambah 2 apel. Sehingga apelnya kita keluarkan, berarti apelnya kita keluarkan, K plus 1-nya masuknya ya, sehingga K ya dengan 2 ini bergabung. K plus 2 per 2 sama dengan ruas kanan. Apa itu ruas kanan? Ruas kanan kita tulis K plus 1, kemudian K plus 2 tutup kurung ya, per 2. Kira-kira ruas kiri dengan ruas kanan sama atau beda? Sama ya, berarti jawabannya terbukti. Sehingga nomor 2 ini, rumus tersebut ya berlaku untuk setiap n bilangan asli. Nomor 3. Untuk setiap n bilangan asli, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 2. Jadi 2 pangkat n plus 1 kurang 2 ini adalah rumusnya. Atau ruas kanan ini adalah rumus dari penjumlahan ya, dari awal sampai 2 pangkat n ini. Kita akan buktikan sesuai langkah tadi. Langkah pertama, buktikan rumus tersebut bernilai benar. Jadi kalau mau membuktikan, ambil saja ya ujung dari ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kita tulis menjadi 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 2. Di mana n-nya kita ganti dengan 1. Sehingga jadinya 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 ya, kita ganti ya. 1 tambah 1 berarti 2 kurang 2 ya. Kalau dilanjutkan 2 pangkat 1 2 sama dengan 2 pangkat 2 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ternyata terbukti benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, poin A, asumsikan bahwa rumus tersebut akan bernilai benar ya jika n kita ganti dengan k. Sehingga apa yang ada di sini ya kita ganti n-nya dengan k sehingga menjadi deretnya berubah seperti ini. 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat n kita ganti k, jadinya 2 pangkat k sama dengan 2 pangkat k plus 1 karena di sini n kita ganti dengan k kurang 2. Ingat ya, poin 2B berkaitan dengan 2A. Jadi nanti kalau untuk membuktikan 2A harus terlibat. Sehingga akan dibuktikan bahwa rumus juga akan benar kalau seandainya n kita ganti dengan k plus 1. Berarti di sini kita libatkan ya apa yang ada di poin 2A ini untuk dimasukkan ke 2B ya. Kemudian ditambahkan dengan ujung dari ruas kiri ini ya dan ruas kanan ini, tapi syaratnya n kita ganti dengan k plus 1. Sehingga kalau ada 2 pangkat n berarti ditambah dengan 2 pangkat k plus 1. Paham ya teman-teman sekalian? Sama dengan di sini ada n lagi, berarti kita ganti dengan k plus 1. Berarti jadinya 2 pangkat k plus 1 tambah 1 berarti k plus 2 dikurangi 2. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi libatkan poin 2A ini untuk menyelesaikan pembuktian pada 2B. Kemudian di sini ternyata kita tahu bahwa ini mengambil dari poin 2A. Apa itu hasilnya? Yaitu 2 pangkat K plus 1 kurang 2. Berarti yang saya garis bawah ini diganti dengan 2 pangkat K plus 1 kurang 2. Kita tulis di sini ini 2 pangkat K plus 1 kurang 2 ditambah dengan 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat ya K tambah 2 dikurangi 2. Ya, sampai sini kita tinggal menguraikan ya. Ingat ya, di sini ada sebuah sifat yang harus Anda pahami bahwa A pangkat M tambah N itu boleh ditulis A pangkat M dikali A pangkat N ya. Ini sifat bilangan berpangkat ya. Jadi kalau seandainya kita ketemu seperti ini, maka boleh diganti bentuk perkalian ya dengan basis sama-sama A. Berarti kalau ketemu 2 pangkat K plus 1 bisa kita pecah menjadi 2 pangkat K ya dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 ditambah dengan 2 pangkat K ya dikali 2 pangkat 1 sama dengan ini juga dipecah 2 pangkat K ya dikali 2 pangkat 2 dikurang 2. Oke, kita selesaikan ya.
Berarti jadinya 2 pangkat 1 ini kan 2. Kita tulis dia di depan. Kemudian yang 2 pangkat K ini di sampingnya 2 pangkat K. Kemudian dikurang 2. Ditambah dengan ini 2 pangkat 1, 2. Kita letakkan di depan karena dia adalah koefisien ya. 2 pangkat K ya, kita tukar tempatnya. Ini juga sama, 2 pangkat 2 4, berarti kita tulis 4 kali 2 pangkat K dikurang 2. Sampai sini teman-teman bisa diikuti ya. Jadi ini saya letakkan di depan yang angkanya, kemudian yang ada pangkatnya saya letakkan di belakang. Ini kan sama. Ini 2 apel, ini 2 apel ya. Maksudnya di sini yang sebagai apel itu adalah 2 pangkat K ya. Nih, kan sama-sama punya 2 pangkat K, berarti 2 apel ya, ini 2 apel ditambah 2 apel jadinya 4 apel atau 4 ya kali 2 pangkat K, yang berperan sebagai apel adalah 2 pangkat K. Kemudian dikurang dengan 2 ya. Sama dengan 4 kali 2 pangkat K dikurang 2. Jadi 2 pangkat K ini ibaratkan apel ya. 2 apel ditambah 2 apel jadinya 4 apel ya dikurang 2. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Ternyata sama, berarti terbukti bahwa untuk setiap n bilangan asli ya, melalui pembuktian induksi matematika rumus ini ternyata benar. Nomor 4. Untuk setiap n bilangan asli, buktikan dengan induksi matematika bahwa ya 1 per 1 kali 2 dan seterusnya sampai 1 per n buka kurung n plus 1 sama dengan n per n plus 1. Ingat pembuktiannya, langkah pertama adalah buktikan rumus bernilai benar untuk n sama dengan 1. Berarti yang kita ambil adalah yang ujung pada ruas kiri kita ambil untuk dibuktikan dengan yang sebelah kanan pada pembuktian n sama dengan 1. Kita tulis terlebih dahulu sehingga kalau seandainya n kita ganti 1 sesuai permintaan, berarti jadinya 1 per 1 buka kurung 1 tambah 1 2 sama dengan 1 per 1 tambah 1 2 ya. Ternyata kita dapatkan ini hasilnya 1 per 2, ini juga 1 per 2. Berarti terbukti benar. Poin 2A, asumsikan bahwa rumus tersebut ya bernilai benar untuk n sama dengan K. Berarti soal ini semua yang mengandung variabel n kita ganti dengan K sehingga berubah menjadi seperti ini ya. Ini mudah karena tinggal mengganti n dengan K-nya saja. Kemudian lanjut ke poin B, mengakibatkan mau tidak mau rumus tersebut harus juga bernilai benar untuk n sama dengan K plus 1. Ingat ya, poin 2B ini berkaitan dengan poin 2A. Sehingga apa yang ada di poin 2A ini sebelah kiri ini kita tulis terlebih dahulu di poin 2B. Kemudian ditambah ya dengan ujung ruas kiri ya sampai ruas kanan ini kita tulis, tapi syaratnya N kita ganti dengan K plus 1. Berarti jadinya 1 per K tambah 1 ya, buka kurung. N yang ada di sini juga kita ganti, K plus 1 berarti plus 1 lagi berarti K plus 2. K plus 2 tutup kurung sama dengan N yang ada di sini kita ganti dengan K plus 1, K ya plus 1 per N yang di bawah juga sama, K plus 1 tambah 1 berarti K plus 2, K plus 2. Ingat ya, apa yang ada di sebelah ya kiri sama dengan untuk yang hanya saya garis bawah ini sama seperti poin 2A. Sehingga apa yang saya garis bawah ini boleh diganti dengan K per K plus 1. Sehingga saya tulis K per K plus 1 untuk menggantikan yang di garis bawah ditambah dengan ini ya. 1 per K plus 1 ya. Ini K ya, bukan X ya. K plus 2 ya. Sama dengan ruas kanan. Apa itu ruas kanannya? K plus 1 per K plus 2. Jadi ini hasil dari pengubahan apa yang saya garis bawah ini menjadi bentuk ini ya. Kemudian kita samakan terlebih dahulu. Jadi ruas kanan biarkan seperti itu aja, kita mengotak-atik yang sebelah kiri saja ya. Karena di sini penyebutnya tidak sama, kita samakan menjadi K plus 1 ya. K plus 2. Sedangkan yang ini ya, penyebutnya kan hanya K plus 1, permintaannya K plus 2, berarti yang atas kurang K plus 2. Kita tulis K buka kurung K plus 2, tutup kurung tambah 1, karena 1
sudah lengkap penyebutnya ya. Sama dengan ruas kanan ya. Ini saya singkat ruas kanan. Kemudian kita jabarkan yang di sini berarti jadinya K kuadrat tambah 2K tambah 1 per K plus 1 K plus 2 ya, sama dengan RK atau ruas kanan. Ini tinggal dimasukkan ya teman-teman kalian, tinggal K dimasukkan ke dalam kurung ya dengan cara dikali ya. Kemudian ternyata yang atas ini berasal dari ini ya, perkalian K plus 1 ya, K plus 1 ya. Jadi yang atas ini K kuadrat plus 2K tambah 1 itu adalah perkalian dari K plus 1 dengan K plus 1. Sedangkan yang ada di bawahnya tetap yaitu apa? K plus 1 ya, tutup kurung K plus 2 ya, tutup kurung, sama dengan RK ruas kanan ya. Ruas kanannya itu adalah ini ya, K plus 1 per K plus 2. Karena di sini ruas kiri bisa kita sederhanakan, ada yang bentuknya sama persis kita coret ya. Sehingga hasilnya ruas kiri itu adalah K plus 1 per K plus 2. K plus 1 per K plus 2 sama dengan ruas kanan. Apa itu ruas kanan? Ini ruas kanannya ya. Berarti K plus 1 per K plus 2. Apakah bentuk ruas kiri dan ruas kanan ini sama? Sama, berarti terbukti rumus untuk nomor 4 itu benar. Nomor 5, untuk setiap n bilangan asli buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai tambah 2n sama dengan n buka kurung n plus 1. Pembuktian langkah pertama yaitu buktikan bahwa rumus akan bernilai benar untuk n sama dengan 1 ya. Ingat kalau pembuktian rumus pertama ini kita ambil ujungnya saja dan ruas kanannya. Sehingga kita dapatkan 2n sama dengan n buka kurung n plus 1. Kita ganti n-nya dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 1 buka kurung 1 tambah 1 sama dengan 2. Ternyata benar ya. 2 sama dengan 2. Kemudian poin 2A, asumsikan bahwa rumus akan bernilai benar untuk n sama dengan k. Berarti semua soal pada nomor 5 ini jika dijumpai variabel n kita ganti dengan k. Karena permintaannya n sama dengan k. Ya, sehingga perubahannya seperti ini. Ingat, kalau untuk melanjutkan ke poin 2B, Anda harus melibatkan asumsi pada poin 2A. Kita tulis ulang di sini ya. Sehingga ditambah dengan ujung ruas kiri ya, kita ambil, kemudian ruas kanan juga kita ambil, tapi syaratnya n kita ganti dengan K plus 1. Berarti jadinya 2 buka kurung K tambah 1 sama dengan n yang di sini juga diganti dengan K plus 1, berarti jadinya K plus 1 ya, kasih kurung. Kemudian yang di dalam kurung ada n, ternyata kita ganti dengan K plus 1 tambah 1 berarti K plus 2. K plus 2. Ya, jadinya seperti ini. Nah, ternyata yang saya garis bawah ini hasilnya adalah K buka kurung K plus 1. Berarti kita ganti K buka kurung K plus 1 ya, ditambah dengan yang ini ya. 2 buka kurung K plus 1, tidak usah dimasukkan saja, nggak ada masalah ya. Kemudian ruas kanan kita tulis K plus 1 ya, K plus 2. Karena ini sama ya, ini juga sama, anggap saja apel, K apel ditambah 2 apel, sehingga bergabung ya, apelnya keluarkan, K plus 1, K yang ini dengan 2 bergabung ya, K plus 2 ya, sehingga ruas kanan kita tulis K plus 1 ya, buka kurung K plus 2, nah ini. Sehingga ruas kiri ternyata sama persis dengan ruas kanan, berarti rumus tersebut berlaku untuk setiap n bilangan asli, berarti terbukti. Kalau ada yang bingung kenapa kok bisa seperti ini, saya kasih contoh ya. K buka kurung K plus 1 ditambah 2 buka kurung K plus 1, ini kan sama-sama punya K plus 1 ya. Ibaratkan seperti ini, 2 apel tambah 3 apel. Nah ini kan sama-sama punya apel, apelnya keluarkan, tinggal 2 tambah 3 bergabung. Nah sama, sehingga bergabung jadi K plus 2 nih. Apelnya sebagai K plus 1. Paham ya teman-teman sekalian? Ini ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Nomor 6. Untuk setiap n bilangan asli buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya menghasilkan rumus n buka kurung 3n kurang 1 per 2. Langkahnya sama. Yang pertama buktikan rumus
bernilai benar untuk n sama dengan 1. Kita ambil yang ruas kirinya saja ya. Untuk ujungnya saja yang mengandung n dan ruas kanan ya. Yang ini tidak perlu diikutkan. Ya, kita ganti n-nya dengan 1 berarti 3 kali 1 3 ya, dikurangi 2 ya. Kemudian di sini n-nya kita ganti 1 buka kurung 3 kali 1 3 dikurangi 1 ya. Tutup kurung per 2. 3 kurangi 1 2 ya, bisa kita coret dengan 2 ini bernilai 1 ya. 3 kurang 2 juga bernilai 1 sehingga 1 sama dengan 1. Berarti terbukti benar. Langkah kedua, asumsikan bahwa rumus bernilai benar untuk n sama dengan k. Berarti apa yang ada pada soal nomor 6 ini untuk semua variabel n kita ganti dengan k. Sehingga jadinya seperti ini. 3k kurang 2 sama dengan k buka kurung 3k kurang 1 per 2 ya. Di mana n kita ganti dengan k. Dari asumsi 2a ini kita bawa ke 2b sehingga akan dibuktikan bahwa rumus tersebut harus juga bernilai benar ketika n diganti dengan k plus 1. Berarti karena di sini 2A ini adalah asumsi sementara, ya, berarti kita harus bawa ya bentuk yang ada di sini sebelah kiri saja ya. Kita tulis ulang di sebelah kanan, kita tulis ulang untuk di poin 2B ya. Kemudian ditambah dengan ya variabel n pada ruas kiri ini 3n-2 ya. Kita ganti dengan k plus 1 n-nya, berarti jadinya 3 buka kurung k plus 1 ya tutup kurung kurang 2 ya. Tutup kurung lagi sama dengan n yang ada di ruas kanan kita ganti k plus 1 ya. Berarti k plus 1 ya. Yang di dalam kurung juga diganti ya. Buka kurung 3 ya. K plus 1 ya. Kurang 1 ya. Ini kurang 1 ya karena enggak kelihatan. Kurang 1 per 2. Kemudian ternyata ya apa yang saya garis bawah ini ya harus diganti dengan yang diasumsikan yaitu apa? K buka kurung 3K kurang 1 ya tutup kurung per 2 ditambah dengan ini kita lanjutkan ya, kita kerjakan di mana 3 kita masukkan ke dalam kurung sehingga jadinya 3 kali K 3K 3 kali 1 3 dikurang 2 berarti tinggal 1 per 1 ya. Sama dengan sebelah kanan yaitu K plus 1 ya. Buka kurung 3 kita masukkan ke dalam kurung 3K 3 kali 1 3 dikurang 1 berarti jadinya tinggal 2 ya per 2. Karena ruas kanan penyebutnya sudah menjadi 1 yaitu 2 berarti ruas kiri kita harus jadikan penyebut 2 juga ya. Karena ini sudah sama penyebutnya berarti yang atas juga sama. K buka kurung 3K kurang 1. Sedangkan yang ini ya ketambahan ya angka 2 sehingga 2 kalinya berarti jadinya 6K tambah 2 karena 2 kali lipat dari 3K plus 1 sama dengan ya ruas kanan. Ruas kanan kalau seandainya mau dijabarkan juga boleh ya. Kalau dijabarkan berarti K kali 3K 3K kuadrat K kali 2 berarti jadinya 2K 1 kali 3K berarti jadinya 3K 1 kali 2 berarti jadinya 2 per 2. Kemudian yang sebelah kiri kita kerjakan ya. Ini kalau dikalikan jadinya 3K kuadrat ya. K kali min 1 berarti min K tambah 6K tambah 2 per 2. Yang ini jadinya 3K kuadrat ditambah 2K tambah 3K jadinya 5K tambah 2 per 2. Ternyata masih belum sama, berarti ruas kiri kita lanjutkan. 3K kuadrat negatif K tambah 6K berarti jadinya 5K tambah 2 per 2 sama dengan ya ruas kanan ya. Ternyata ruas kanan sudah sama ya, berarti terbukti ya. Soal nomor 6 berlaku untuk setiap n bilangan asli. Nomor 7 ya, nomor 7 ya. Di sini untuk setiap n bilangan aksi buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 kali 2 tambah 2 kali 3 dan seterusnya ya sampai ujungnya n buka kurung n plus 1 sama dengan n buka kurung n plus 1
kali N plus 2 per 3. Berarti Anda harus benar-benar membuktikannya. Buktikan rumus bernilai benar untuk N sama dengan 1. Berarti kalau seandainya ditulis ya, yang ruas kiri kita ambil yang mengandung N, dibuktikan apakah sama dengan ruas kanan ya. N diganti 1 ya, berarti 1 ya, buka kurung, 1 tambah 1, 2 ya, 1 buka kurung, 1 tambah 1, 2, kemudian 1 tambah 2, 3 per 3. Kita coret, ternyata sama ya, sama-sama menghasilkan 2 ya, 2 sama dengan 2, berarti terbukti benar. Kita lanjutkan ke poin 2A. Asumsikan bahwa rumus tersebut bernilai benar untuk N sama dengan K. Jadi soal nomor 7 ini kita ganti semua N dengan K. Sehingga jadinya seperti ini ya. Tinggal mengganti N dengan K-nya saja ya. Sehingga mengakibatkan poin 2B harus kita kerjakan bahwa pembuktian tersebut juga harus berlaku untuk N sama dengan K plus 1 ya. Jadi apa yang ada pada asumsi poin 2A ini ya, ruas kiri ini kita tulis ulang untuk di ruas kanan, ditambahkan ya, ditambahkan dengan yang ruas kiri yang mengandung N dan ruas kanan ya. Berarti kalau seandainya N yang ada di sini kita ganti dengan K plus 1, berarti jadinya ya, K plus 1 tutup kurung. Di sini juga ada N, berarti kita ganti dengan K plus 1 tambah 1, berarti jadinya K plus 2 ya, sama dengan, ini juga sama ya. Berarti jadinya N kita ganti K plus 1, K plus 1 ya. Kemudian di sini K plus 1 tambah 1 berarti K plus 2, K plus 2, dan ini K plus 1 tambah 2 berarti jadinya K plus 3. Saya tulis di atas biar karena nggak cukup ya, per 3. Ingat apa yang ada di ruas kiri ini ya, yang tadi kita bawa di sini kita ganti dengan penggantinya. Apa itu? Yaitu K ya, kita tulis ini K buka kurung, K plus 1, K plus 2 tutup kurung per 3 ya, ditambah dengan ini ya, K plus 1, K plus 2 per 1 ya, jadi per 1. Sama dengan ruas kanan, apa ruas kanannya? Kita rapikan, K plus 1 ya, kasih kurung, K plus 2, K plus 3 tutup kurung ya, per 3. Karena ruas kiri ini ada yang belum sama penyebutnya, kita samakan menjadi 3 ya. Berarti jadinya 3, yang ini tetap ya, K buka kurung, K plus 1 ya, K plus 2 ya, ditambah dengan, karena di sini 1 penyebutnya 1 biar jadi 3 berarti kali 3, sehingga yang atas juga kali 3 berarti jadinya 3 ya. Buka kurung, K plus 1, K plus 2 ya. Sama dengan ruas kanan ya. Ruas kanan biarkan seperti itu saja ya. Mau ditulis ruas kanan biarkan seperti itu saja ya. Mau ditulis juga tidak ada masalah ya. Yang penting poin sebelah kiri ini harus sama dengan ruas kanan. Kita rapikan di sini karena di sini K itu punya K plus 1, K plus 2 sama dengan 3, berarti K plus 1, K plus 2 kita keluarkan ya. Kita keluarkan sehingga jadinya buka kurung, K plus 1 ya, K plus 2 ya. Nah, K yang ada di sini bergabung dengan 3, berarti jadinya kasih kurung juga K plus 3 ya, per 3. Ternyata sama persis seperti ruas yang ada di sebelah kanan, berarti kesimpulannya terbukti benar rumus tersebut berlaku untuk setiap N bilangan asli. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya sampai di sini? Kita akan bahas tuntas semua soal yang ada. Nomor 8 ya. Untuk setiap N bilangan asli buktikan dengan induksi matematika bahwa ini bentuknya sigma. Mulai di mana I kita startnya dari 1 sampai N ya. Untuk 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Berarti Anda harus membuktikan ya, seperti langkah-langkah yang sudah kita bahas mulai dari nomor 1 sampai 7. Tapi sebelumnya biar jelas ya, sigma ini boleh dijadikan bentuk deret seperti tadi ya. Ingat I startnya 1 ya, berarti dimasukkan ke sini ya.
2 pangkat 1 kurangi 1, berarti 2 pangkat 0. Berapa nilainya 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian lanjut, I berjalan ya, mulai dari 1 sampai N ya. Kalau 2, berarti I-nya kita ganti 2. 2 kurangi 1 sama dengan 1, berarti jadinya 2 pangkat 1 ya, yaitu 2. I berjalan, yang ketiga, berarti jadinya 2 pangkat 3 kurang 1, sehingga jadinya 2 pangkat 2 ya. Ini karena sigma ya, di sini tandanya tambah ya, tambah dan seterusnya di sini ya, sampai 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah ini teman-teman sekalian, jadi yang ingin dibuktikan itu adalah seperti ini prosesnya, nomor 8 itu. Kita buktikan ya langkahnya. Buktikan rumus bernilai benar untuk N sama dengan 1. Kita ambil yang mengandung N saja ya, yaitu bagian ini dan bagian ini. Kita tulis di sini. 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Hati-hati ya. Kalau ini kurang 1 itu sebagai pangkat, kalau ini sejajar dengan basisnya atau bilangan pokoknya. Berarti N-nya kita ganti 1, berarti 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1. 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1, 2 dikurangi 1, 1. Berarti terbukti benar ya. Poin 2A, asumsikan bahwa rumus bernilai benar untuk N sama dengan K. Berarti jadinya nanti 1 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat N kurang 1 kita ganti dengan K ya. Kurang 1 karena di sini mintanya N diganti dengan K sama dengan 2 pangkat K kurang 1. Jadi semua variabel yang mengandung N kita ganti dengan K. Kemudian pembuktian untuk 2B. Sehingga akan dibuktikan bahwa rumus juga bernilai benar ya untuk N sama dengan K plus 1. Ingat, libatkan apa yang diasumsikan itu di poin 2A, kita tulis ulang ya. 1 tambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai ya di sini 2 pangkat K kurang 1 ya. Kita tulis ulang ya. Sama persis kan yang sebelah kiri. Kemudian ditambah dengan yang ini ya, tapi diganti dengan N sama dengan K plus 1. Berarti kalau ada N di sini kita ganti dengan K plus 1. 2 pangkat K plus 1 kurang 1. Berarti jadinya 2 pangkat K saja. Sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Apa yang saya garis bawah ini kan ya, kita bawa dari bentuk 2A. Berarti penggantinya kita ambil yaitu 2 pangkat K ya kurang 1 sama ditambah dengan ini ya, belum kita selesaikan. 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K ya tambah 1 dikurang 1. Jadi apa yang saya garis bawah ini sudah digantikan oleh ini. Kemudian kita akan selesaikan ya di sini. Ini anggap saja apel. Ini sama-sama apel. Berarti ada berapa apel? Berarti cuma ada 1 apel, bukan 2 apel ya ini ya. Tapi ini adalah apel. Jadi 2 pangkat K itu ya sebagai apelnya. Atau saya kasih permisalan boleh. Misal ya 2 pangkat K sama dengan A. Sehingga jadinya nanti A dikurang 1 ditambah A sama dengan, ini kita jabarkan dulu, 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 dikurang 1 ya. Sehingga jadinya A tambah A 2A dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 2 ya, 2 pangkat K kita jadikan A kurang 1. Ya kan sama di sini. Kita kembalikan jadinya 2 kali apelnya apa itu? Atau A-nya itu apa? 2 pangkat K. 2 pangkat K dikurang 1 sama dengan 2 ya kali 2 pangkat K, karena A-nya 2 pangkat K dikurang 1. Sama kan di sini? Berarti terbukti benar. Nomor 9. Untuk setiap N bilangan asli, buktikan dengan induksi matematika bahwa sigma I pangkat 3 untuk I mulai dari 1 sampai N menghasilkan rumus N kuadrat buka kurung N plus 1 kuadrat per 4. Karena ini bentuknya sigma, bisa kita buat menjadi ya bentuk deret bilangan ya.
dengan cara I startnya 1 kita masukkan ke sini, berarti 1 pangkat 3 ya, sehingga jadinya 1 pangkat 3 ditambah I ini berjalan mulai dari 1 sampai N. Setelah 1 berarti kita masukkan 2. 2 pangkat 3. Setelah 2 kita masukkan bilangan selanjutnya. 3 pangkat 3 dan seterusnya ya. Sampai N pangkat 3 menghasilkan rumus N kuadrat buka kurung N plus 1 kuadrat per 4. Jadi kalau bentuknya sigma Anda boleh menyusunnya menjadi sebuah deret bilangan ya. Kemudian ikuti langkah-langkah pembuktian seperti tadi ya. Buktikan rumus tersebut ya bernilai benar untuk N sama dengan 1. Anda cukup mengambil bagian ujung dari ruas kiri yang mengandung N yaitu N pangkat 3 dan ruas kanan ya. Kita buktikan N pangkat 3 sama dengan N kuadrat buka kurung N plus 1 kuadrat per 4 di mana N-nya diminta untuk diganti dengan angka 1. Berarti kita masukkan ke sini 1 pangkat 3 sama dengan 1 kuadrat ya. Buka kurung 1 tambah 1 2 kuadrat per 4. 2 kuadrat nilainya 4, berarti bisa kita coret dengan 4 yang ada di bawah ini. Sehingga tinggal 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 2. 1 pangkat 3, 1, 1 pangkat 2 juga 1. Ternyata menghasilkan ya hasil yang sama. Berarti rumus tersebut benar untuk N ya sama dengan 1. Selanjutnya 2A. Kita harus mengasumsikan bahwa rumus akan bernilai benar untuk N sama dengan K. Artinya, deret yang ada di atas ini ya, kita ganti yang mengandung N diganti dengan K. Sehingga perubahannya akan menjadi seperti ini. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai K pangkat 3 sama dengan K kuadrat buka kurung K plus 1 kuadrat per 4. Karena N di sini kita ganti dengan K. Kemudian poin 2B, sehingga dari sini akan dibuktikan bahwa rumus juga akan bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Ingat ya, poin 2B ini berkaitan dengan poin 2A. Maka poin 2A ini harus kita bawa mulai dari ruas kiri ya. Ini kita tulis ulang di poin 2B, kemudian ditambahkan dengan yang atas ini ya. Mulai dari N pangkat 3 sampai ruas kanan ini kita ambil ya untuk kita tulis di sini, namun N kita ganti dengan K plus 1 sehingga bentuk ini akan menjadi ya K plus 1 pangkat 3 karena N yang ada di sini diganti dengan K plus 1 jadinya K plus 1 pangkat 3 termasuk N yang ada di sini kita ganti dengan K plus 1 sehingga jadinya K plus 1 kuadrat di sini mengandung N juga. Berarti K plus 1 tambah 1 sehingga jadinya K plus 2 kuadrat per 4. Paham ya teman-teman sekalian ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Karena kita tidak bisa lepas dari poin 2A, maka di sini ya 1 pangkat 3 sampai K pangkat 3 ini kan kita dapat dari 2A ya. Sehingga hasilnya yang saya garis bawah ini boleh diganti dengan K kuadrat buka kurung K plus 1 kuadrat per 4 ya. Karena nilai dari yang digaris bawahi sama dengan ini ya di poin 2A dalam hipotesisnya ya. Kemudian di sini ditambah dengan K plus 1 pangkat 3 karena belum ada penyebutnya kita kasih penyebut angka 1 ya. Jadi K plus 1 pangkat 3 per 1 seperti ini sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kanan biarkan seperti ini saja ya, tidak perlu dirubah. Kita akan mengotak-atik ruas kiri. Sekarang ruas kiri ternyata di sini penyebutnya 4, di sini 1, berarti belum sama. Maka kita harus menjadikan penyebut 4 ya. Yang sebelah kiri tetap ya, karena di sini sudah penyebutnya 4 tidak ada perubahan. Nah, yang temannya ini 1 biar jadi penyebut 4 berarti harus dikalikan 4 sehingga yang atas harus dikalikan 4 dan K plus 1 pangkat 3 ini kita pecah menjadi 2 bagian yaitu ya K plus 1 kali K plus 2 ya. K plus 1 pangkat 1 kali K plus 1 pangkat 2.
Nah, di sini. Karena di sini ya mengikuti bentuk temannya. Di sini ada K plus 1 pangkat 2, maka di sini K plus 1 pangkat 3 kita pecah menjadi dua bagian. K plus 1 pangkat 1 kali K plus 1 pangkat 2. Ya. Kan pangkatnya 1 sama 2 ditambahkan jadi 3 ya di sini. Kemudian yang bawah kita samakan penyebut jadi 4, sehingga di sini juga harus dikalikan dengan 4. Paham ya teman-teman sekalian ya, kenapa di sini muncul 4? Karena di sini ya dimunculkan penyebut 4 ya, yang awalnya 1. Sama dengan ruas kanan. Karena tidak cukup saya tulis ruas kanan ya. Ruas kanan maksudnya ini ya. Karena sama-sama penyebutnya 4, berarti kita bisa menjadikan 1 ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Sebelah kiri tanda tambah ini mengandung K plus 1 kuadrat. Kemudian sebelah kanan dari tanda penjumlahan ini juga mengandung K plus 1 kuadrat. Berarti sama-sama memiliki K plus 1 kuadrat. Sehingga K plus 1 kuadrat itu kita keluarkan. Ya. Kemudian K ya, pangkat 2 ini bergabung dengan 4K plus 4 ya. Karena 4 ini kita masukkan ke dalam kurung. Saya ulangi, K kuadrat bergabung dengan 4K plus 4. Karena 4 ini kita masukkan ke dalam kurung. Sehingga bentuknya jadi seperti ini ya. K kuadrat plus 4K plus 4. Paham ya teman-teman sekalian? Per 4. Sama dengan ya ruas kanan. Ruas kanan yang ini ya tadi ya. Kemudian kita bisa jabarkan ya bahwa ternyata ya K kuadrat plus 4K plus 4 itu bisa diganti menjadi bentuk pangkat 2, yaitu K plus 2 kuadrat. Karena kalau dikuadratin jadinya K kuadrat plus 4K plus 4 ya. Balik ke bagian atas ya. Sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya apa? Ruas kanannya kita tulis ya. K plus 1 kuadrat, buka kurung K plus 2 kuadrat per 4. Karena ruas kiri dan ruas kanan sudah bentuknya sama, berarti rumus tersebut ya benar atau terbukti. Nah, ini adalah pembuktian untuk bentuk sigma nomor 9. Baik teman-teman sekalian, itu tadi 9 soal yang sudah kita bahas, pembuktian menggunakan induksi matematika. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.